Baik kawan-kawan semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke fardunya wudhu. Kemarin kita sudah belajar tentang bab beristinja, bagaimana membersihkan najis ketika habis buang air kecil ataupun selesai melaksanakan buang air besar. Baik, kita sekarang masuk ke fardunya wudhu. Faslul furudul wudhu syittatun. Fardu wudhu itu ada 6. Al-awwal an-niyat. Yang pertama adalah niat. Wasanya wuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. As-salisu waslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan termasuk kedua siku. Ar-rabi, yang keempat masul say'in minar ra'si, mengusap sebagian rambut kepala. Al-khamis wuslul rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki. As-sadisu tartibu. Dan yang keenam ada tertib. Ya, jadi yang harus diperhatikan setelah kita mengerti bab air, bahwasanya kita paham air yang bisa dipakai adalah air yang suci, mensucikan. Ya, air suci mensucikan sudah dijelaskan kemarin dalam kajian yang sebelumnya. Maka kita menginjak kepada bab berikutnya tentang fardu wudu. Jadi fardu wudu ada berapa? Ada 6. Al-awwal an-niyat. An-niyatun qasdu say' mu'tarinan bi fi'li. An-niyatu qasdu say' mu'tarinan bi fi'li. Niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan amal ibadahnya. Nah, ini menjadi bab bagian yang paling penting dalam pelajaran, dalam inti setiap pelajaran, terutama pelajaran babul salat. Ya, kenapa? Karena kita banyak kesalahan di dalam menempatkan niat. Jadi hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu. Karena sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Yang dimaksud dengan niat menurut syara yaitu kehendak sengaja melakukan pekerjaan dan amal tunduk karena tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara dengan niat, karena tadi definisinya adalah niat itu qasdu say' mu'tarinan bi fi'li. Niat itu adalah menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawinya. Nah, sekarang fardunya wudu ini yang pertama kali dicuci apa? Fardu wudu ini yang pertama kali dicuci apa? Hah? Apa? Yang pertama kali dicuci apa? Ghusl wajah, mencuci muka. Nah, di mana batasan muka? Menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Al-Ghazali yang bermazhab Syafi'i dalam kitab Hidayatul Hidayah, yang dimaksud dengan muka itu adalah ujung tumbuhnya rambut. Ujung tumbuhnya rambut turun dia ke bawah sini sampai sini, sampai ke bawah dagu, naik lagi ke sini. Nah, ini maka yang disebut bagian wajah. Nah, makanya yang punya brewok itu harus benar-benar nyucinya, karena brewoknya sudah menutupi ke kulit muka di sini. Maka kalau berwudu tidak boleh cuci macam itu, tapi air harus dimasukkan ke sela-selanya. Nah, cuci masuk ke sini karena bagian muka itu dari ujung tumbuhnya rambut sampai dengan ke sini. Nah, karena fardunya wudu yang pertama kali dicuci adalah muka, sementara definisi niat tadi adalah qasdu say' mu'tarinan bi fi'li, menyengaja membuat sesuatu serempaan dengan gawinya. Berarti meletakkan niat itu sesungguhnya yang benar adalah ketika cuci muka. Wong selama ini banyak nempatkan niat waktu nyuci tangan. Ya kan kalau kita bodoh kan? Nawaitu wudu. Cai itu kamu kan? Cai itu tidak kamu kira selama ini. Jadi kita niat wudunya waktu nyuci tangan. Padahal yang sebenarnya niat itu adalah ketika mencuci muka. Kenapa? Karena tangan hukumnya sunnah. Kumur-kumur sunnah. Nyuci hidung sunnah. Bingung, Ian mobil bos jangan nutup jalan ya. Pinggir kayaknya. Jadi yang nyuci tangan ini sunnah. Cukup baca bismillah. Kumur-kumur 3 kali, cuci hidung 3 kali. Nah, waktu kamu nada ke banyu, ke muka, di sinilah kamu berniat. Begitu air itu masuk ke dalam muka kita, baru kamu langsung niat.
nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari ala jamil badanillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil dari tubuhku karena Allah Ta'ala. Jadi niat itu bukan waktu nyuci tangan, bukan waktu kumur-kumur, bukan waktu nyuci hidung, tapi waktu kita nyuci muko. Ini yang harus dipahami, ya. Jangan sampai kawan-kawan laskar kaget. Nah, jangan laskar ini agak ini dikit yang lembut agak. Kawan kemal. Nah, ya. Jangan sampai kawan-kawan kemal ini nanti berwuduknya salah. Bunyi melok Ustaz Ali terus, ngentoli Ustaz Ali terus, berwuduk masih salah. Selamat datang, sini Kak Ji. Sini Ji. Kasih jalan komandan itu kamu. Tentang dia jalan. Takbir. Selamat datang kepada komandan kawan kemal. Jadi kita lanjut ya. Jadi fardunya wudu yang pertama adalah niat. Kalau yang pertama kali dicuci adalah wajah. Tapi pertama kali urutnya dari niat. Apa niat itu? Qasdus sai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawenya. Jadi kalau berwudu niatnya jangan lagi nyuci tangan. Niatnya waktu nyuci muko. Harus paham ini. Jelas tak suaranya? Kalau masih tidak jelas lagi ada kata totok di sini nih. Jelas ya? Jadi nyuci muko. Jadi waktu kita nyuci muko langsung pasang niat. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari ala jami'il badani lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Palembang boleh atau bahasa Indonesia boleh. Sengaja aku nyuci muko, sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil dari tubuhku karena Allah Ta'ala. Jadi perhatikan posisi niat. Kenapa niat ini menjadi penting? Innamal a'malu binniyat. Walikulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu kata Rasul dalam kata Imam Nawawi dalam hadis arba'in, kitab hadis arba'in, segala niat ini segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Itu yang maksud. Innamal a'malu binniyat. Bahwa segala gawe itu tergantung dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan wong itu mendapatkan sesuatu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau kamu berwuduk baik nyuci muko tak pasang niat, maka kamu cuma dapat nyuci muko. Kamu sholat misalnya tak pasang niat langsung semayang baik. Dapatnya cuma olahraga baik. Tidak dihitung sebagai sholat. Kenapa? Itu dalilnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Jadi kalau niatnya itu sholat, dicatat sebagai sholat. Niatnya wudu. Lalu niatnya nyuci muko baik, maka yang didapatkan cuma nyuci muko. Maka ini harus dipahami, ya. Dan ini termasuk bagian dari fardu. Tidak kamu lakukan, maka tidak salah amal kamu yang kamu gawikan itu, ya. Lalu yang kedua adalah ghuslul wajhi, ya, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wajib membasuh wajah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuhnya rambut kepala sebelah atas sampai ke dagu bagian bawah, samping telinga ke telinga. Seluruh bagian wajah tersebut wajib dibasuh, baik kulit maupun rambut. Tidak boleh tertinggal sedikit pun, bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin bahwa semuanya telah terbasuh. Menurut kaidah ahli fikih, sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Hanya ada pengecualian untuk rambut jenggot dan rambut pipi. Yang tebal boleh hanya membasuh bagian luarnya saja, walaupun air tidak mengenai kulit. Ini kalau brewoknya sudah tebal nian, ini sudah, kalau orang Arab itu tebal belum itu? Wah, tebal juga itu cak ini. Kalau brewok yang sudah tebal nian sulit nak masukkan air, dikecualikan boleh ditempelkan baik. Tapi kalau brewoknya baru sepoi-sepoi, apa sepoi-sepoi itu? Baru nak tumbuh, ya, tipis-tipis, wajib air kena ke. Jadi cara mencucinya, ini keranan air, ini kita sampaikan dalam mazhab Syafi'i. Begitu keran air turun, tadahkan banyunya seperti ini. Boleh dilepaskan airnya atau tetap dalam keadaan seperti ini. Tidak boleh ditampar ke tapi ke muka. Diangkat pelan-pelan, taruh ke muka sini. Dorong air, ini kan masih ada banyu kan di sini, dorong ke sini.
Nah, karena tadi tempatnya adalah tempat tumbuhnya rambut. Bahkan sunnahnya dilebihkan. Karena biar kita punya hati ya, yakin bahwa cucian kita benar. Ya. Dia ambil air seperti ini. Ya. Naikkan ke muka, jangan ditamparkan, dorong seperti ini. Nah. Berasa belum pas nian, tak ada lagi yang kedua kali. Ya. Belum pas nian, ambil sunnah yang ketiga kali. Ya. Sekali hukumnya wajib, 2 dan 3 hukumnya sunnah. Ya, artinya kalau airnya terbatas atau airnya tidak ada, cukup sekali sudah jadilah. Tapi kalau airnya banyak, ya, maka sunnahnya diambil, yaitu mencuci sampai 3 kali. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Kalau berwuduk ini lebih banyak bukan lebih bagus. Karena dia termasuk pemborosan air. Ya, jadi tambah banyak tambah makruh. Apalagi yang kadangan ngidup ke keran. Keran sudah hidup, dia masih ngulung baju. Ada macam itu? Jangan kamu laskar macam itu. Ya. Banyu sudah turun, kamu masih golong. Jadi banyu ini ngocor. Baik. Itu dilarang. Karena dalam hadisnya Rasul ngomong, berhematlah dengan air walaupun kamu berada di pucuk sungai. Nah, bayangkanlah. Di pucuk sungai, lagi suruh hemat sama Rasul dengan banyu. Apalagi, kita yang di daerah kesulitan air. Seperti di kota Mekah Madinah itu sulit itu air. Ya. Makanya dulu pernah tak kamu dengar cerita sumur rumah namanya? Di Madinah, itu ada sebuah sumur milik orang Yahudi. Namanya rumah. Bukan rumah cak kita nih, rumah. Ya. Nama Yahudi itu rumah. Dia punya sumur di kota Madinah. Kehebatan sumur rumah ini, ya, walaupun sumur wong di kota Madinah kering, sumur dia tidak kering. Nah, itu kehebatannya. Sumurnya tidak kering. Tapi si rumah ini, karena dia orang Yahudi, sekendak dia baik. Apa namanya sekendak dia? Kapan sumur di Madinah lagi kering, harga banyu dinaikkannya, sekendak-kendak dia. Nyampelah berita ini ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul umumkan kepada sahabat, siapa yang bisa membeli sumur rumah, maka hadiahnya surga. Oh, begancang. Sayyidina Utsman ibnu Affan berduit, toke itu. Kebunnya banyak, duitnya banyak. Kalau kita Palembang ini terkenal Cak Pak Haji Alim lah kira-kira. Kalau di kawasan Bukit, Cak Toke kita ni lah kira-kira kan, kawasan Bukit. Lalu kawasan Palembang Haji Alim, ya. Toke ini. Wah, langsung digarinya oleh Utsman. Oi rumah. Ngapa man? Utsman ibnu Affan maksudnya nih. Kelakarnya nih, ya dah. Apa Utsman? Aku nak beli sumur kau. Berapa nak kau jual? Kata Yahudi ni, dah mahal bayar aku nak jual. Dah nak aku jual Utsman. Berapa kau nak beli? Aku bayar. Karena Rasul ngomong, siapa bisa beli sumur ini hadiahnya surga. Oh, kalau hadiah surga dah kata urusan apa bae dinjuk ke? Ya kan, apa bae dikeluar ke? Kita ini kan nak beramal nak apa, nak kamu kejar surga ya tak? Ya? Nah, ini dinjuk Rasul jalan nak masuk surga gampang. Mak mana beli bae sumur itu? Bekejar Sayyidina Utsman. Dipaksa-paksa digari-gari, Yahudi ini tak galak nyual kenyang. Kenapa dia tak galak nyual? Karena mata pencarian dia ini. Iya kan? Sayang dia nak nyual kenyang. Akhirnya Sayyidina Utsman maki politik. Nah, makanya tak boleh orang Islam ni buta politik. Nah, kalau kita buta politik, itu lain kita galak di bengak ke wong itu, diloloh ke wong. Kamu wong baik, wong hebat, wong pinter, tak galak jadi anggota DPR. Akhirnya kaget wong bandit-bandit nyalon kalau terpilih, hancur negara kita ini. Soalnya kalau kamu ada bakat, baik-baik, nak nyalon, nyalon kau. Kalau memang kita orang baik, pintar dan ada porsinya untuk ke sana nyalon. Tapi nak ada duit juga membuntu aja nyalon. Iya, karena paling tidak panduk dan cetak, iya kan? Iya, kalau kita nak nyalon nak ngajak gula kopi. Cak aku lah malam ini paling tidak kan makan lontong, Cuma tidak nak nyalon aku tidak, Nyak kau makan minum, tak? Kenapa? Karena penting. Ini buktinya bahwa Sayyidina Utsman ibnu Affan, sahabat Rasul, dia berpolitik. Mak mana supaya bisa beli sumur itu. Akhirnya didatangi lagi oleh Sayyidina Utsman. Oh rumah, mak ini baik itu. Ngapo man? Mak ini baik. Mak mana kalau ku beli separuh baik sumur kau ni? Separuh mak mana? Ku bayar di sumur kau ni, separuh punya kau, separuh punya aku. Atau si rumah ini, wong Yahudi ini,
Mak mana caranya mak itu? Nah, mak ini pokoknya aku bayar separuh punyaku. Jadi contohnya hari ini punya kau seumur ini, besok punya aku. Besok punya kau, lusa punya aku. Jadi kita sehari bergiliran, sehari kau, sehari aku. Sehari kau, sehari aku. Ah, wong Yahudi ini tadi lolo. Otaknya kan cuma duit kan? Dia berpikir, tidak apa-apa kalau macam itu. Duit boleh, sumur masih sumur aku. Ya sudah Utsman, sini duitnya. Bayaran lah. Sudah bayaran, suratan. Separuh punya Sayyidina Utsman, separuh sumur itu punya si rumah. Datanglah musim kemarau. Begitu datang musim kemarau seperti biasa, Yahudi ini dimahalkan jual banyu ini. Penduduk Madinah beli secukupnya baik untuk hari itu baik. Besok bagian Sayyidina Utsman. Begitu hari ini para penduduk Madinah membeli secukupnya, besok bagian Sayyidina Utsman. Sama Sayyidina Utsman diumumkan, siapapun boleh ngambil air di sumur ini bebas, tak usah bayar. Yang sumur itu tidak pernah kering, sehingga penduduk Madinah kemudian ngambil sekendaknya baik. Waktu besok punya giliran si rumah itu, dah kacik lagi yang nak beli. Karena persediaan mereka masih cukup. Besoknya punya Sayyidina Utsman lagi, mbeklah lagi segratis-gratisnya. Lama-lama pening orang Yahudi ni, tekiyo aku ni. Terbudi aku ni sama Sayyidina Utsman ini. Kalau macam itu sudahlah Utsman, mbeklah kau kalau sumur ini. Iya, ringam aku. Subhanallah, akhirnya sumur itu dibelilah menjadi milik Sayyidina Utsman ibn Affan yang diwakafkan untuk seluruh penduduk di kota Madinah mengambil air dari sumur rumah tersebut. Inilah menjadi wasilah Sayyidina Utsman dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah dari ucapan Rasul dia beli sumur ini. Itu pakai politik. Jadi kita ni payah kalau alergi ni, kalau ngomong ke politik dikit mulai jangan bawa-bawa politik. Ini grup jualan, ini grup alumni, ini grup ini, ya kan? Walhasil kita dikiyuk ke wong, dibudihkan wong. Sudah banyak buktinya kita nah. Kemarin undang-undang nak lolos, undang ini nak lolos. Ngapa? Karena yang ngelolanya bukan kita. Kita pacak ngaung-ngaung be. Dengar wong ida hawa mambu. Badan capek. Karena wong main ini. Merjihatnya dia lewat pena. Kendak dia baik. Nah, makanya sekali lagi jangan sampai buta politik. Ini Sayyidina Utsman mengajarkan bagaimana cara menaklukkan Yahudi itu dengan politik. Dikerasi tak kalah, dia nak dibeli tak kalah. Karena dia ngerasa itu mata pencarian dia. Dia tak mau. Makanya dengan bab air ini Rasul SAW sangat perhatian. Jangan sampai kita boros dengan air walaupun kita berada di pucuk sungai sekalipun. Maka fardu wudu yang kedua dalam kitab Safinatun Najah adalah ghuslul wajah, mencuci muka. As-salisa, yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, adalah mencuci kedua tangan beserta kedua siku. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tanganmu sampai dengan ke siku. Kedua tangan sampai dengan ke siku. Keterangannya juga pada surah Al-Maidah ayat 6, wajib juga membersihkan kotoran siku yang kemudian menghalangi air kita. Jadi kalau cara nyuci tangan, perhatikan waktu kita masuk air seperti ini, taruhkan air di sini, didorong seperti ini. Jangan macam ini. Karena kita banyak berwuduk kan galak macam ini. Kalau kita macam ini, kotorannya nyampak balik lagi ke sini. Tapi kalau kita dari sini, tadi kan kedua tangan sampai siku, ujung sampai namun sampai itu ke sini berarti kan. Berarti tadi akan banyak seperti ini, didorong seperti ini. Kalau kita dorong seperti ini, maka tetesan air itu akan jatuh langsung ke lantai. Perhatikan batasnya siku. Minimal ini. Dilebihkan boleh. Nak lebihkan batas ini boleh. Gulung tangannya, nyuci batas ini. Karena kita ragu gagek pas-pasan. Karena nanti di hari kiamat kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya air itu, sinar itu akan kelihatan sampai di mana kamu nyucinya. Jadi kalau kamu nyucinya batas ini, air itu datangnya batas ini. Tapi minimal batas ini kurang, tidak sah hukum wuduknya. Kalau sudah hukum wuduknya tidak sah, ya tidak usah lagi tanya bab salatnya. Batas wuduknya sudah tidak sah. Makanya di dalam Islam kita tidak boleh memanjangkan kuku. Tidak usah manjangkan kuku. Kalau nak manjang cukup manjang ke brewok, atau manjang ke jenggot, atau manjang ke bedeng.
Kakanda Haji Menon sana brewok tak panjang, kumis tak panjang, apa jenggot tak panjang, brewok tak panjang, tapi bedeng panjang. Alhamdulillah. Nah, kamu ini manjang ke apa? Catatan utang. Panjang juga urusan. Ya. Jadi tidak boleh memanjangkan kuku. Kenapa? Kalau kukunya panjang dikhawatirkan air tidak nyampe ke dasar kulit. Kalau air tidak kena, maka dia tidak sah hukum salatnya. Termasuk yang galak maki kutek-kutek. Tunjuk tahu dengan bini kamu. Ya? Ada tak kamu yang maki kutek? Ya kalau baik kakek malam di Monpera kamu. Pagi. Iya, belum tahu je habis maghrib ngaji habis isya. Slim kau Lim, ha? Agak jam 10 pucuk ada di Monpera. Nah, ini. Mana je laskar je kerok ini. Ya? No. Tak boleh manjangkan kuku, apalagi berkutek-kutek. Nyo tahu kenapa? Karena kutek itu menghalangin air untuk nyampe ke kuku, kecuali pacar. Kalau pacar dia alami sifatnya, tidak hilang kecuali kukunya panjang. Cak Om Dani, berpacar tak kemarin? Nah, panjang dia sudah hilang, berarti tandanya bebininya sudah lama. Tapi kasih baru. Iya, ada yang dia apa namanya pacarnya dah hilang-hilang sampai sekarang nggak toto. Walaupun sudah lama terus dia seperti pacaran maksudnya itu. Jadi kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah, maka mencuci tangan ini dari ujung kuku ini sampai ke siku hukumnya fardu atau wajib. Maka dicuci dengan benar. Lalu kemudian Wamsahu bi ru'usikum, menyapu sebagian kepala. Rambut atau kulit kepala walaupun hanya sebagian kecil sebaiknya tidak kurang dari sekedar bagian ubun-ubun, baik yang disapu itu kulit kepala ataupun rambut. Jadi kalau mazhab Syafi'i sedikit sudah sah. Misalnya kamu tak ada air lepaskan seperti ini sudah bisa. Minimal 3 helai rambut di sini ada yang basah, baik kulit maupun rambut. Tapi kalau mazhab Hanafi Maliki tidak bisa, dia basah nian kepala cak mandi beraup itu no. Ditaruh ke kepala ni di keranan, di cak ini kan. Itu beda itu. Caranya. Kalau mazhab Syafi'i cukup diusapkan saja, sebagian dikecil yang kena, itu sudah termasuk hukumnya menyapu sebagian kepala. Sudah diperbolehkan. Lalu kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Rijlaini ma'amil faqaini. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Nah, ini mata kaki ini. Ini wajib dicuci. Jadi tak boleh berwuduk tu cuma cek-cek ini baik. Ada laskar berwuduk macam ini. Tak bisa, harus diangkat nih yang didorong macam ini. Minimal batasnya mata kaki. Tak bisa nunduk. Minimal. Mana kalau aku sampai betis Ustaz? Bagus. Tadi kan Ustaz sudah omongkan. Kata Imam Al-Ghazali, dari batas mana kau nyuci? Batas itu lagi sinar kejinguan. Cuman jangan hawa ego teman-teman batas bukang bolo. Baju katon kalau, cucilah secukupnya baik. Sekali hukumnya wajib, 2-3 kali hukumnya sunnah. Maka membasuh seluruh kulit dan kuku juga, baik kuku yang panjang tidak ada kotoran harus dibersihkan karena dapat menghalangi air. Jadi seluruhnya kalau kita berwudu harus benar-benar kita angkat nian. Makanya masjid yang bagus itu sebenarnya punya tempat duduk untuk wuduknya. Karena apa? Kalau yang masih muda-muda pecah kamu ini tahan tegak kaki sebelah macam ini, ya kan? Tapi kalau wak-wak yang tua-tua itu terungkap dia. Tahu tak kamu terungkap? Tekurup. Ya, bahasa Indonesianya terjerembab. Angkat kakinya seperti ini, digosok kenian, dimasuk-masukkan seperti ini. Dibasuh. Situ sebelahnya pula. Tak boleh cuma macam ini baik. Ada kan menggalak wuduk macam ini baik kan? Ngapa kalau kita macam ini baik dikhawatirkan bagian bawah kulit di sela-sela jari tidak terkena air. Ingat loh, itu hukumnya wajib fardu. Kalau sebagian kecilnya dia tidak terkena air, maka hukum wuduknya menjadi tidak sah. Al wudu miftahus shalah wa sholatu miftahul jannah.
Wudu itu kuncinya salat, salat kunci membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika sudah wudunya tidak sah, tidak usah lagi bahas bab salat. Pastilah bab salatnya menjadi tidak sah. Dan ini kawan-kawan laskar benar-benar harus paham dan mengerti tentang fardunya wudu. Yang terakhir al-tartibu. Tertib berurutan. Maksudnya adalah melakukan rukun-rukun di atas dengan tertib. Selain niat dan membasuh muka, keduanya wajib dilakukan sama-sama dan didahulukan dari yang lain. Sesuai sabda Rasul, mulailah pekerjaanmu dengan apa yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, mulailah dengan yang sebelah kanan. Ya. Nah, jadi melaksanakan fardu wudu ini tertib. Tidak boleh kita nyuci tangan dulu baru muka, atau nyuci kaki dulu, baru nyuci menyapu rambut. Tidak boleh, tapi harus berurutan. Dimulai dari berniat, lalu mencuci muka, lalu mencuci tangan, lalu menyapu sebagian kepala, lalu mencuci kaki, lalu kemudian semuanya berurutan dari atas sampai dengan ke bawah. Ini adalah keenam fardu wudu yang harus kita pahami. Artinya dalam konteks air yang terbatas, maka minimal yang dicuci yang fardu ini tadi. Muka, tangan, nyapu kepala, dengan kaki. Ini bab fardu wudu yang harus kawan-kawan pahami. Lalu selebih dari fardu, terdapat ada 12 sunnah yang bisa kita lakukan. Apa itu? Sunnah yang pertama adalah bersiwak. Siwak itu kayu yang galak dipakai wong itu, berwudu itu hukumnya sunnah. Gawekan. Kita ni kadang ngawak siwak lupa terus, ngawak rokok tidak pernah lupa. Kalau rokok selalu dikantongi, kalau siwak galak lu. Ini ekor. Nah, ini siwak ini. Ikut pula kan gawak 10 coba. Oh, baru ini. Mana lubangnya? Ada lubang. Nah, ini ujungnya dikocek ya. Di ujungnya dikocek, digigit-gigit pakai gigi kamu. Digigit biar dia hancur. Maka waktu kita berwudu digosok-gosokkan seperti itu. Ini namanya siwak. Beli berapa belinya? 5.000. Nah, beli nih. Kamu tuh jangan nunggu terus itu. Mana ada duit beli. Ini nunggu terus. Ini nggak ada duit beli peci baru. Jangan nak nunggu bagian terus. Payah nih anjing. Jingo, baju lah buat yang ada. Jangan najur itu. Cecalolo gitu. Iya, ini singa. Kalau sengaja ini sampai tidak cuci biar ketinggalan boru. Ini lama isan ini. Iya, jangan banyak najur itu. Jangan itu beli. Mau ibu cuman. Iya, kamu beli pulsa pacak, beli udut pacak, kan beli siwak tak baca. Ya 5.000. Ini hukumnya sunnah. Ya. Ini 70 kali solat dengan bersiwak dengan tidak bersiwak bedanya. Jadi 70 kali lebih hebat solat bersiwak dengan kita solat biasa tanpa siwak. Makanya di tas sana yang galak dibawa Win itu ada siwak terus sana taruh di situ. Ana ada kalau siwak di mobil ada siwak, di tas itu ada siwak, di rumah ana ada siwak. Karena kita galak pelupa kan. Jadi anak kemana-mana kan bawa tas itu terus. Di tas itu lengkap. Ada galau di tas itu. Ana persiapkan ya minyak wangi ada, siwak ada. Ngapo? Karena takutnya macam itulah. Jadi anak siapkan ya. Karena kan galak dari rumah lupa kita nak ngantongi siwak. Sampai di jalan, alhamdulillah rupanya ada dalam tas. Karena galak pelupa. Jadi lengkap itu. Siwaknya anak bawa, minyak wanginya. Termasuk kunci rumah. Iya, karena anak ni tak galak mengenung rumah kalau balik dalu-dalu tu. Jadi anak masuk, buka dewek pintu. Jangan galak nyusai bini. Kalau Rasulullah tu tidur di teras. Kalau Khadijah tak buka ke pintu. Aisyah tak buka pintu, tahan tidur di teras. Aku ni sebenarnya bukan tak tahan. Cuman dia dijenguk tetangga. Berbala pecaknya ni. Pecaknya apa tak balik ke rumah ini. Jadi anak ngawak kunci dewek. Siapkan ada kalau dalam tas anak tu. Segala kunci lengkap dalam tas itu isinya. Makanya anak yang paling kalau pergi-pergi yang paling minta jago itu tas itu. Lalu kalau tas itu hilang kerok itu. Isinya ada galau di situ, lengkap di situ. Kalau duit tak usah ditanya, Ayo banyak ji dalam itu isinya. Makanya galak anak bawa terus kemana-mana tas itu. Tadinya tas itu dibeli ke uang rumah, dibeli ke harim untuk bersepeda.
awalnya. Karena ini kalau kemana-mana ngawak dompet itu baik kan. Lama-lama banyak kantongan gitu, ngantong HP, ngantong ini ringam juga gitu kan. Mantongi kunci. Akhirnya anak pakai bawa sehari-hari lah tas itu. Anak bawa kemana-mana. Di situ lengkap, di siwak ada untuk bersiwak gitu di situ. Maka siwak menjadi sunnah di dalam kita berwudu. Lalu yang kedua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berwudu waktu kita tadi. Lalu yang ketiga membasuh kedua telapak tangan. Nah ini ternyata membasuh telapak tangan hukumnya sunnah. Artinya kalau air tak katik, tak usah nyuci telapak tangan ini langsung beraup ke muka, tidak apa-apa. Tapi kalau air banyak, ambil yang sunnah ini, rugi rasanya. Lalu kemudian yang keempat menghirupkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Ini sunnah juga nyuci hidung. Jadi yang benar itu bukan macam ini sebenarnya hidung ini. Banyu ini dihirup. Wah, memang kalau orang tak biasa selekan itu. Tapi ini bagus. Ditarik caung begurah, caung nak gurah itu nah. Itu bersih nian memang. Makanya orang Islam ni kalau dia benar wudunya, tidak sakit hidung, tidak sakit tenggorokan, tidak bersih hidung. Memang kita ni kan kalau cuma cai-cai ini baik, padahal nak dilepas ke macam itu. Cubalah malam ini, tak apa-apa. Tarik macam itu, lepas ke lagi. Buangkan caung begurah. Itu mencuci hidung. Hukumnya Lalu yang kelima mengulangi 3 kali. Jadi mencuci sampai 3 kali tadi hukumnya sunnah. Mengusap semua rambut kepala seluruhnya nak dibasahi juga hukumnya sunnah. Mengusap kedua telinga menurut mazhab Syafi'i sunnah nyuci kuping ini. Makanya mazhab Syafi'i menyapu kepala tidak dibarengkan dengan mencuci telinga. Karena menurut mazhab Syafi'i menyapu kepala beda dengan telinga. Menyapu kepala hukumnya fardu. Mencuci telinga hukumnya sunnah. Itu yang harus dipahami. Lalu kemudian menyela-nyela jari kaki dan tangan dengan air. Diselo-selokan, digosok-gosokkan seperti ini. Lalu 9 berurutan secara langsung. Maksudnya mulai dari kepucuk yang sunnah-sunnah ini diurutkan. Itu hukumnya sunnah. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Hukumnya juga sunnah. Melebih-lebihkan basuhan di anggota wudhu yang Ustaz bilang tadi. Batas siku dilebihkan di sini. Batas mata kaki dilebihkan ke betis. Itu hukumnya juga sunnah. Lalu kemudian melebih-lebihkan basuhan membaca doa setelah berwudu juga adalah hukumnya sunnah. Itulah ke-12 sunnah wudu yang harus kawan-kawan juga perhatikan. Artinya kalau kamu meremehkan yang sunnah ini bisa jadi kaget merusak yang wajib kita. Makanya yang sunnah-sunnah ini jangan sampai kita remehkan. Ketika ada air tetap kita gabikan. Ketika tidak ada air maka kita ambil yang fardu-fardunya saja. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Kurang lebih 5 menit lagi menjelang waktu Isya. Saya tak katik kalau tanya jawab Tanya jawab ya. Tak usah Karena ada yang belum makan soalnya. Silahkan nanti setelah ini sambil nunggu Isya makanlah, jangan di karpet, makan di keramik itu biar tak ada netes. Kita akan persiapan sholat Isya. Karena habis Isya kita akan langsung jalan menuju lokasi di Tiga Ilir. Salat Tiga Ilir habis dari Mi'raj kita bakal mulai Caca tak dengar kawan. Idmulam moji. Umur ni tua kita sudahlah. Mulai Caca nunduk dia dengar kan. Ya. Baik. Langsung kita ngomong Tiga Ilir langsung kawan. Giliran belajar tadi nyunggak langsung nyatet. Nanti kita setelah Isra Mi'raj ke arah Tiga Ilir langsung kawan. Tak usah itu. Langsung kita noleh. Iya dan kawan-kawan ini memang. Lagu lama ini caranya. Baik kawan-kawan semua, para jamaah, para kawan-kawan yang nonton live Instagram secara langsung. Demikianlah pelajaran bab tentang fardu wudu dan sunnah-sunnah wudu yang kami sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah bisa sedikit menambah hazanah ilmu pengetahuan, terutama di bab yang paling penting ini tentang fardu berwudu. Batasi di bukunya biar tahu gitu sampai di mana pelajarannya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa mubaraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.